Bogor dikenal sebagai kota hujan. Alam yang subur dan indah di kota Bogor ini menjadi anugerah tiada terkira bagi masyarakatnya. Alam seperti ini mendukung untuk tempat belajar. Maka tak jauh dari kota Bogor, tepatnya di Telaga Kauripan, Sekolah Marsudirini yang dikelola oleh para suster biarawati Ordo Santo Fransiskus dari Tobat dan Cinta Kasih Kristiani atau disebut suster-suster OSF dari Semarang menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi anak-anak dari berbagai daerah. Bagi para suster OSF Semarang, penyelenggaraan pendidikan merupakan proses kehidupan manusia yang tidak hanya sebagai profesi, namun merupakan panggilan hidup. Konsep awal didirikan sekolah di sini ingin menghidupkan spirit Santo Fransiskus dari Assisi tentang persaudaraan dan kesederhanaan. Karena itu di sekolah ini pendidikan anak tidak hanya membantu mengembangkan sisi akademik saja, tetapi juga membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak, juga kecerdasan sosial, emosi, dan spiritual. Besok basket putri semifinal di RP melawan SMA 5. Jam 8 bertanding, nanti kumpul di sini jam 6. Jam 6 kumpul
kemudian 6:30 kita berangkat. Pendidikan di sekolah Marsudirini ini didasari oleh semangat cinta kasih, berasaskan kerukunan dan kekeluargaan untuk membentuk pribadi yang seimbang, bersaudara, dan mandiri. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, Sekolah Marsudirini Bogor menyelenggarakannya secara berjenjang. Nilai kemarsudirinian diharapkan tertanam pada anak-anak di Marsudirini, sehingga pada saat lulus anak diharapkan mempunyai nilai-nilai yang tertanam di dalam nilai-nilai kemarsudirinian tersebut. Selain daripada itu, anak-anak diharapkan juga mencintai lingkungan melalui kegiatan seperti operasi semut. Anak-anak dilatih untuk mengambil, memungut sampah, sehingga terbiasa anak-anak menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Selain SD reguler, kami juga disebut sebagai SD inklusi karena kami menerima keberagaman dalam arti anak-anak yang reguler atau normal. Kami juga menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus di sini antara lain Down syndrome, kemudian kelambanan dalam belajar, dalam segi emosi. Kami menerima mereka dan mendampingi mereka sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan yang lain. Di Marsudirini bukan hanya hasil prestasi akademik yang diutamakan, tetapi lebih mengutamakan bahwa anak bisa hidup di masyarakat dengan baik. Maka moto untuk Marsudirini adalah belajar bukan untuk sekolah, tetapi belajar untuk hidup. Anak bisa hidup, anak bisa berkembang dengan baik, dan juga memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Ini yang menjadi tolok ukur bahwa Marsudirini akan diterima dan bisa berkembang dengan baik di masyarakat. Dan mungkin model pembelajaran yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemarsudirinian inilah yang mungkin tidak akan didapatkan di sekolah-sekolah yang lain. Untuk anak bisa belajar hidup dengan baik, Sekolah Marsudirini khususnya di SMP lebih mengutamakan kepribadian dan pengembangan karakter anak melalui pendidikan-pendidikan yang memang diberikan secara umum, tidak hanya anak per anak atau secara individual. Sebagai contoh, misalnya pendidikan latihan dasar kepemimpinan. Saya senang bersekolah di Marsudirini karena selain mendapat pengalaman dan ilmu yang mungkin tidak akan saya dapatkan di sekolah lain, bakat saya pun dikembangkan. Misalnya, bakat dalam berorganisasi. Saya dipilih menjadi pengurus OSIS dan kebetulan saya menjadi ketua OSIS. Selain itu, saya pun mengikuti LDK atau latihan dasar kepemimpinan saat kelas 7. Lalu saat kelas 8, saya mengikuti LKL atau latihan kepemimpinan lanjutan dan akhirnya mengikuti diklat OSIS. Sehingga saya bisa belajar bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik, yang bertanggung jawab, bukan hanya memimpin orang lain, tetapi juga memimpin diri saya sendiri. Konsep pendidikan di SMA Marsudirini Bogor memang seperti ini. Jadi anak-anak melakukan banyak kegiatan, event
yang sudah diprogramkan di awal tahun. Tujuannya sebetulnya mengakomodasi atau wadah dari ide siswa sendiri tentang mereka punya konsep unlock potensial. Jadi setiap potensi yang ada di setiap diri pribadi masing-masing diwadahi supaya berkembang. Ini sesuai dengan visi misi dan tujuan juga dari sekolah bahwa setiap anak yang dipercayakan ke sekolah kami upayakan untuk berkembang semua, setiap pribadi. Makanya setiap di event atau kegiatan semua terlibat secara utuh. Jadi pengembangannya bukan hanya di bidang akademik tapi seimbang antara emosi, lalu spiritual, sosial. Dan utamanya adalah sebetulnya kepembentukan karakter. Ini sudah sesuai dengan yang kami programkan dari berkelanjutan dari TK, SD, SMP, dan terakhir SMA. Selanjutnya, kami diajarkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan selain itu, saya juga dapat belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tangguh, rendah hati, serta peduli terhadap sesama. Sekolah Marsudirini Bogor juga sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, yakni untuk murid yang berkebutuhan khusus. Melalui cara ini, semua bisa belajar menghargai perbedaan kemampuan dan perilaku dengan segala keterbatasannya. Para murid berasal dari berbagai daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa. Hal ini menjadi model untuk belajar saling menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama dalam pergaulan sehari-harinya. Karena itu, perlu difasilitasi dengan menyediakan asrama putra dan putri bagi yang berminat dan yang berjarak jauh dari tempat tinggalnya. Khususnya di sini itu menyelenggarakan asrama karena sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya. Sekolah di sini sangat jauh letaknya untuk teman-teman, untuk anak-anak yang berada di luar kota Bogor, ya, di Jakarta, Bekasi, kemudian bahkan di luar Jawa juga sudah mulai mereka berdatangan ingin bersekolah di sini. Maka yayasan melihat kebutuhan asrama untuk tempat tinggal mereka. Karena tidak mungkin mereka harus melaju, ya, perjalanan 2-3 jam dari Bekasi ke sini, kemudian Jakarta, itu tidak mungkin. Ya. Dan banyak memang orang tua yang akhirnya menginginkan mereka supaya bisa lebih mandiri, bisa lebih bertanggung jawab. Ya. Dan mereka ingin ya ada yang lebih membantu anak-anak menjadi fokus belajar, karena memang di sini tempatnya dirasa sangat kondusif untuk belajar. Ya. Memang kebutuhan khusus untuk anak-anak yang di luar kota Bogor. Kami memfasilitasi mereka itu yang pertama. Untuk anak-anak yang berada di kota Bogor dan sekitarnya, ya mereka harus ngelaju begitu ya, pulang pergi ke sekolah macam itu.
Pengelolaan asrama, kami semua suster yang bertugas di sini, kalau saat ini ada 6 suster, bertanggung jawab semua terhadap anak-anak asrama. Tetapi memang ada yang menjadi penanggung jawab utama, Suster Rosali sebagai penanggung jawab di Yayasan Cabang, sekaligus tentu penanggung jawab asrama, kemudian ada Suster Yovina, dan kami semua membantu. Ya. Ada juga Bapak Ibu Guru yang menjadi pendamping untuk membantu anak-anak belajar, juga untuk membantu mereka untuk ya hal-hal praktis setiap hari melayani mereka. Ada kesulitan di dalam keseharian mereka hidup bersama, Bapak Ibu Guru pendamping siap untuk melayani mereka. Ya. Orang tua juga tentu menjadi rekan kerja. Ya. Jadi pengelolaan tetap harus ada kerjasama antara sekolah, kemudian asrama, dan para pendamping, dalam hal ini para guru yang memang bertugas di asrama, dan sekaligus juga yang memang bertugas sebagai pendamping, macam itu. Kami setiap bulan ada koordinasi dengan pertemuan, kemudian juga pembuatan program-program kegiatan, dan termasuk pembinaan setiap hari kami selalu berkoordinasi. Menjadi pribadi yang tumbuh secara seimbang antara nalar, emosional, dan kerohanian, serta sosial, perlu proses waktu dan pendampingannya. Proses ini membutuhkan kemampuan akademis, dorongan hati yang tulus dan setia pada misinya, yakni kecintaan terhadap kehidupan. Dan mencintai kehidupan berarti merawat, memelihara, dan menghormati kehidupan segala makhluk ciptaan Tuhan agar tumbuh dan berkembang menurut potensinya masing-masing. Kesan saya sekolah di sini adalah sangat amat menyenangkan karena di sini persaudaraannya sangat kuat, baik antara murid maupun dengan guru juga begitu. Dan di sini juga saya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya bangga bisa bersekolah di Marsudirini. Saya merasa sangat bangga menjadi anak Marsudirini Bogor. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama mengawali aktivitas kita hari ini dengan berdoa. Perkenankan saya memimpin doa secara Katolik. Bagi yang berkeyakinan lain dipersilahkan berdoa sesuai dengan tata cara masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saat ini, di tempat ini, kapanpun dan dimanapun kami berada, kami senantiasa menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang masih boleh kami alami, lengkap dengan segala berkat yang Kau limpahkan. Terima kasih, karena Engkau mempersatukan kami, keluarga besar SD Marsudirini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu sepanjang perjumpaan sekolah hari ini. Berikanlah kelancaran sehingga kegiatan kami sungguh menjadi pengalaman hidup yang menggembirakan. Berkatilah anak-anak, para orang tua, dan seluruh guru,
agar dapat menjalin kerjasama baik, saling membangun, dan saling membantu. Kami percayakan seluruh hidup dan karya kami, terutama kegiatan sekolah kami hari ini, hanya kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para orang tua murid dan para guru yang saya kasihi. Selamat pagi anak-anak yang selalu kami banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Tahun pembelajaran 2020-2021 kita awali tanggal 13 Juli ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hari pertama sekolah biasanya kita semua sibuk mengawali dengan kegiatan-kegiatan khas tahun pembelajaran baru, seperti bangun pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah, menyiapkan seragam baru, tas baru, sepatu baru, dan buku baru untuk dipakai dan dibawa memasuki gerbang sekolah. Orang tua murid kelas 1 bahkan cuti kerja untuk mengantar putra-putrinya memasuki bangku sekolah dasar. Dan pada saat itu, pertama kalinya mereka memakai seragam putih merah, tanda sudah menjadi murid sekolah dasar. Sungguh sesuatu yang mengharukan. Kini kita pun mengawali tahun pembelajaran ini tak kalah mengharukan. Kami para guru tak bertemu langsung dengan kalian, anak-anak kami yang sudah beberapa saat libur. Tidak melihat langsung wajah-wajah baru adik-adik kita kelas 1. Senyum ceria kalian dan api semangat belajar kalian, meskipun tidak kami lihat langsung saat ini, tapi kami para guru yakin bahwa kalian dengan semangat 2020 yang berkobar-kobar, tetap optimis, mempunyai harapan-harapan indah, terlebih harapan agar pandemi COVID-19 segera berlalu, sehingga kita mempunyai kesempatan menikmati kembali kebersamaan di dalam kelas. Lepas dari kekurangan dan kesulitan yang kita alami bersama, pembelajaran jarak jauh ini mendewasakan kita semua untuk saling merefleksikan diri kita masing-masing. Bagaimana kita dalam bertindak, bagaimana kita dalam bersikap selama menjalani masa pandemi dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bukan semata menyalahkan keadaan maupun mengkambing hitamkan orang lain. Bukan untuk membuat kita putus asa dan menyerah pada keadaan, namun menuntut kita untuk selalu mencari solusi dalam mengatasi kesulitan yang kita hadapi, dan mengajak kita untuk selalu mempunyai sikap optimis dalam harapan masa depan yang lebih baik. Mari kita tetap bergandeng tangan menghadapi pandemi ini, saling berkomunikasi dengan baik agar kesulitan yang ada bukan menjadi kendala bagi kita semua untuk tetap memberikan pendampingan pendidikan bagi putra-putri kita. Dan bagi anak-anak, tetap semangat menjalani pembelajaran yang istimewa ini. Saya ucapkan selamat datang bagi adik-adik kelas 1 beserta para orang tua. Selamat bergabung dalam keluarga besar SD Marsudirini Bogor. Mari bertumbuh dan berkembang dalam persaudaraan Marsudirini dengan semangat Bapak Fransiskus dan Ibu Magdalena Damen. Dalam perlindungan hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus dan Bunda Maria tercinta, kita tapaki tahun pembelajaran 2020
2021 dalam berkat Tuhan yang Maha Kasih. Tetap semangat dan selalu optimis. Salam dari Bu Adi. Halo, kami wali kelas 1. Saya Bu Rati, wali kelas 1A Lemon. Saya Bu Emil, wali kelas 1B Mengkudu. Kami wali kelas 2. Saya Bu Ulan, wali kelas 2A Kelor. Saya Bu Catherine, wali kelas 2B Sirih. Saya Bu Fitis, wali kelas 2C Pegagan. Kami wali kelas 3. Wiwi, wali kelas 3A Kunyit. Wali kelas 3B Kencur. Pak Heri menjadi wali kelas 3C Cahe. Pak Daru, wali kelas 3D Lengkuas. Kami kelas 4. Hai, saya Pak Dasuki, wali kelas 4A Brotowali. Saya Pak Rian, wali kelas 4B Seca. Hai, saya Pak Ferry, wali kelas 4C Sambiloto. Kami wali kelas 5. Saya Ibu Deta, wali kelas 5A Rosel. Saya Ibu Sri, wali kelas 5B Telang. Saya Ibu Tini, wali kelas 5C Cengkih. Kami wali kelas 6. Saya Bu Anas, wali kelas 6A Temulawak. Saya Bu Kristin, wali kelas 6B Temu Kunci. Saya Pak Dion, wali kelas 6 Temu Giring. Saya Bu Sisil, ngajar kelas 2 agama dan ngajar tematik kelas 3. Hai, saya Ibu Tia, mengajar KTK kelas 5. I am Miss Maria. As an English teacher, I teach grade 4 and 5. I am Miss Ade Febriona. As an English teacher, I teach on grade 1 and grade 2. Saya Wandi, mengajar kelas 3 sampai kelas 6 PJOK. Saya Pak Chandra, ngajar pendidikan agama kelas 1 dan seni rupa kelas 1 dan kelas 2. Saya Bu Eka, pustakawati perpustakaan SD Marsudirini Bogor. Saya Ibu Kartika dari Tata Usaha. Perkenalkan, nama saya Bapak Andreas Suharno, bekerja sebagai tenaga kebersihan di unit SD. Terima kasih. Nama saya Siswanto, bekerja sebagai kebersihan di unit SD. Terima kasih. Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya FX Andang Endarno. Saya bekerja di unit SD sebagai wali kelas divisi Sen. Terima kasih. Kami dari unit SD. Saya Andre. Saya Lilis. Saya Herlin. Saya Tia. Saya Valen. Siap menangani siswa inklusif. Sistem pembelajaran di SD Marsudirini berbeda dengan sekolah-sekolah lain. SD Marsudirini termasuk salah satu sekolah inklusi, yang artinya di sini kami menerima dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus.
memasuki kompleks sekolah Marsudirini di masa new normal. Setiap anak turun di area drop-off yang ditentukan. Pengecekan suhu tubuh untuk memastikan kondisi kesehatan. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada alat khusus yang telah disediakan. Berjalan menuju ke sekolah dengan menjaga jarak antar teman. Memberi salam tanpa kontak fisik. Memberi salam kepada para guru dengan sikap sopan. Memberi salam kepada para guru dan langsung menuju ke ruang makan. Mengambil perlengkapan makan pribadi dan meletakkan di meja sesuai pengaturan jarak yang ditentukan. Menuju ke kelas, naik tangga sesuai alur berjalan. Langsung ke loker, meletakkan tas dan mengambil perlengkapan belajar.
Membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum memasuki kelas. Masuk kelas dan duduk sesuai pengaturan jarak antar siswa. Guru dan siswa selalu mengenakan masker dan face shield selama kegiatan pembelajaran. Bermain mandiri, memanfaatkan fasilitas permainan dalam pengawasan guru. Menuju ke perpustakaan, persiapkan kartu perpustakaan. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Mengambil buku dan membaca di tempat yang disediakan. Duduk sesuai pengaturan jarak aman. Kembalikan buku yang selesai dibaca ke tempat semula. Peminjaman buku dengan mencatatkannya kepada petugas perpustakaan. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum meninggalkan perpustakaan. Pulang sekolah, berjalan perlahan dengan menjaga jarak antar teman. Langsung menuju ke tempat penjemputan. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bu Titin. Bu Titin akan menjelaskan tentang UKS. UKS adalah kepanjangan dari Usaha Kesehatan Sekolah, di mana di dalamnya ada beberapa program, salah satunya pelayanan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, bekerja sama dengan puskesmas,
contohnya dokter kecil dan lain-lain. Ibu berpesan, selama anak-anak di rumah, anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, makanan cukup yang mengandung sayur, lauk, buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Terus istirahat, tidurnya jangan kemalaman. Olahraga biar badannya bugar. Terus, karena sekarang kita dalam pandemi COVID, maka anak-anak semua harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Atau kalau di berita-berita itu namanya new normal. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Salah satu contohnya, kita harus selalu pakai masker kalau lagi di luar rumah. Tapi ibu berpesan, lebih aman di dalam rumah, karena di luar rumah kita akan ketemu banyak orang yang kita tidak tahu kondisi kesehatannya. Kalaupun kita selesai dari keluar rumah, kita harus segera membersihkan diri, membuka baju, mandi, baru berkumpul sama keluarga. Jangan lupa anak-anak harus sering cuci tangan. Cuci tangan yang baik adalah dengan air yang mengalir dan sabun cair. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kita bisa pakai hand sanitizer. Juga kalau kita sedang terpaksa keluar rumah, kita pakai masker dan lebih aman lagi pakai face shield. Jadi semoga anak-anak di rumah beradaptasi dengan kebiasaan baru, sehingga nanti kalau kita bisa berkumpul bersama-sama di sekolah, anak-anak sudah mempunyai kebiasaan yang baik, dan kita berharap semuanya menjadi anak-anak yang sehat dan pandemi COVID segera berlalu dan kita bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan para guru. Terima kasih. Anak-anak masih ingat kan 6 langkah cuci tangan? Cuci tangan sebaiknya dengan air mengalir dan sabun, ya. Pakai air mengalir, kita buka kerannya, kita basuh, kita kasih sabun. Caranya, kita gosok sela-sela jari, punggung, tangan, gantian, kiri kanan, terus ujung-ujung jari, ibu jari diputar, ujung-ujung kuku, terus kita bilas dengan air mengalir. Sudah. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha, kami persembahkan syukur kami kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau menyertai kegiatan sekolah kami hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ampunilah kami atas segala kekurangan kami. Berkatilah kami semua, para siswa, para orang tua, dan para guru. Semoga pengalaman dan informasi yang kami terima hari ini semakin mempererat kesatuan kami sebagai keluarga besar SD Marsudirini. Berikanlah kami kesehatan senantiasa. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Pulihkanlah keadaan dunia kami seperti semula, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.